Selamat datang di channel BYS Vlog Sukabumi, channel yang menyajikan berita terbaru seputar otomotif. Ada sejumlah produk gagal Honda yang dipasarkan di Indonesia. Anggapan gagal pada sepeda motor tersebut didasari oleh sejumlah faktor, mulai dari sisi penjualan, kualitas produk, dan masih banyak lagi. Sebenarnya tak hanya PT Astra Honda Motor saja yang merasakannya, namun sejumlah pabrikan kendaraan roda 2 lainnya juga pastinya punya sejumlah produk yang dianggap gagal di pasaran. Namun acuan produk tersebut dikatakan gagal, umumnya karena tak mampu bersaing di pasar otomotif nasional. Meski memiliki sejumlah produk gagal, Honda juga dikenal kerap melahirkan beragam produk yang laris di pasaran. Sebut saja Honda Beat, Honda Vario, dan sejumlah produk-produk lainnya. Hal ini juga yang membuat Honda masih mampu menguasai pasar kendaraan roda 2 di Indonesia. Lalu apa saja sebenarnya produk gagal Honda yang dipasarkan di Indonesia? Berikut ini 7 daftar produk gagal Honda yang dihimpun dari beragam sumber. Kuda besi yang dianggap sebagai produk gagal Honda adalah Blade 110. Motor yang dirilis di tahun 2008 dan sempat facelift di 2010 itu kurang mendapatkan respon positif di Indonesia. Sejatinya Honda Blade punya desain yang menarik dan sporty. Bahkan bisa dibilang punya desain paling segar pada zamannya. Namun sayang, hal itu tak lantas membuat motor ini bisa diterima pasar. Masyarakat kala itu terkesan masih sedikit canggung dengan desain yang disajikan. Sebenarnya penjualan Honda Blade generasi pertama dan kedua ini tidak terlalu jelek. Sangat disayangkan, motor ini kalah bersaing dengan Yamaha Jupiter Z115 di tahun 2011. Alhasil Honda pun memutuskan untuk melakukan ubahan desain dan dibenturkan sang kompetitor. Setelah berstatus all new, motor ini pun masih kurang diminati konsumen. Bicara Honda Supra, seakan tak ada habisnya, mengingat motor bebek ini sudah ada di Indonesia sejak 1997 yang dikenal dengan Astrea Supra. Produk ini ditawarkan dalam beberapa tipe, dan salah satunya masuk dalam daftar produk gagal Honda, yaitu Honda Supra XX yang dianggap sebagai produk gagal Honda. Motor yang dirilis tahun 2002 itu, sejatinya menjadi terobosan Honda di segmen moped low-end. Pasalnya, sepeda motor ini telah dipersenjatai dengan kopling manual, layaknya sebuah motor sport. Namun sangat disayangkan, inovasi Honda tersebut justru dianggap gagal. Konsumen di Indonesia justru menganggap bahwa motor bebek menggunakan kopling manual dianggap aneh. Dari dampak tersebut tentunya saja mempengaruhi penjualan mereka yang kurang baik di Indonesia. Supra XX pun hanya bertahan selama 2 tahun di pasar otomotif Indonesia. Serupa dengan Supra XX, nasib yang sama juga dialami Honda Supra V, yang dianggap sebagai produk gagal Honda. Motor ini juga sama-sama menggunakan kopling manual. Bedanya, jika Supra XX dilengkapi dengan rem cakram di depan, untuk tipe ini masih mengusung rem model tromol. Di atas kertas, Honda Supra V dipersenjatai dengan mesin tipe 4 stroke, SOHC, silinder tunggal, berkapasitas 97,1 cm3, tenaga yang dihasilkan sebesar 7,3 PS pada putaran 8.000 revolusi per menit. Supra V menjadi varian yang dianggap gagal karena tak mampu diserap pasar dengan baik di Indonesia. Alhasil AHM akhirnya memutuskan untuk menghentikan penjualannya bersamaan dengan Supra XX. Mengapa disebut sebagai produk gagal Honda? Alasan paling tepatnya adalah karena Honda Kirana bisa dibilang sebagai proyek coba-coba pabrikan di Indonesia. Alasannya, karena saat itu penjualan Supra X110 masih menggembirakan, lalu Honda mencoba merilis motor bebek terbaru dengan kapasitas 125 cc melalui Honda Kirana. Kirana sendiri pertama kali rilis untuk pasar Indonesia di tahun 2002 silam. Motor bebek satu ini punya mesin 4 stroke, single cylinder, air kulet, yang mampu menghasilkan tenaga 6,7 kW pada putaran 7.500 revolusi per menit. Di zamannya, Honda Kirana punya mesin yang cukup besar di kelasnya. Namun hal itu tak lantas membuat motor ini mampu meraih penjualan positif di Indonesia. Alasan kuat mengapa motor ini dianggap kurang laris, lantaran punya desain yang mengadopsi model Grand sehingga dianggap kuno. Di sisi lain, ketersediaan spare part yang sulit jadi alasan kuat motor ini kurang diminati. Punya mesin yang cukup besar, namun Honda Kirana masih dibekali dengan rem yang masih tromol. Tentunya hal ini menjadi nilai minus bagi masyarakat.
Sosok Honda Kirana pun tak lama menghiasi pasar otomotif Indonesia, karena AHM akhirnya memutuskan harus menyuntik mati Kirana di tahun 2004 lalu. Selanjutnya yang masuk dalam daftar produk gagal Honda adalah Absolute Revo Edge. Memang untuk produk yang satu ini, Honda terlihat kurang antusias mempromosikan produknya. Sejak awal diluncurkan di Indonesia, Honda Absolute Revo Edge kurang begitu terdengar. Peminatnya pun tak terlalu banyak, sangat jarang ditemui di jalan perkotaan. Motor bebek yang satu ini, Honda Revo Edge punya desain 90% motor bebek, namun dengan transmisi matic. Pabrikan mungkin menganggap motor ini mampu mengakomodir kebutuhan konsumen yang mendambakan motor bebek, namun dengan transmisi otomatis. Tak hanya kurang laris di Indonesia, namun Honda Absolute Revo juga nampaknya tak laku di Thailand. Motor bebek yang juga dikenal dengan nama Wave itu hanya diproduksi dari tahun 2010 hingga 2013 saja di negeri Gajah Putih. Wave dianggap tak mampu memenuhi selera pasar di Thailand. Seperti diketahui, selera pasar otomotif di Thailand dan Indonesia memang serupa. Masih membahas mengenai jajaran produk gagal Honda. Selanjutnya adalah Honda Chase One. Motor bebek yang satu ini masuk dalam kategori gagal lantaran kurang mampu diterima pasar dengan baik. Pasalnya, banyak kalangan menganggap bahwa desain Honda Chase One terbilang gak jelas. Bebek bukan, motor sport juga bukan, andai disebut bebek sport pun dirasa kurang pas. Desain kepala bagian depan sejatinya mengadopsi desain CBR yang punya tampilan ala MotoGP, tapi ini menggunakan stang khas motor bebek. Hal ini justru membuat tampilannya terkesan aneh. Padahal Honda Chase One punya pelek dengan desain sporty yang keren, serta bagian belakangnya pun terlihat menarik. Pada bagian tengah terdapat desain yang mirip tangki, namun sejatinya bukanlah tangki, hanya desain yang ingin menyerupai sebuah motor sport. Memang terdapat sejumlah kejanggalan pada desain Honda Chase One, mungkin pula yang membuatnya kurang laku di pasar domestik. Produk gagal Honda selanjutnya adalah Honda Karisma. Produk yang dirilis era tahun 2000-an ini diharapkan mampu menggantikan Honda legenda yang laris di Indonesia. Karisma diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan motor yang efisien, dengan kapasitas bagasi yang cukup besar. Sangat disayangkan, motor ini justru dianggap sebagian masyarakat punya desain yang bongsor, khususnya bagian ekor yang menurut banyak orang terlalu lebar dan besar. Padahal di awal era kemunculannya di Indonesia, Karisma menyajikan inovasi yang cukup menarik di kelasnya, di mana motor ini sudah dilengkapi dengan indikator bensin non-jarum alias digital. Hal itu nampaknya tidak membuat motor yang satu ini mampu diserap dengan baik di pasaran. Padahal, jika konsumen ingin mencari sebuah motor yang efisien, mesin bandel, dan bagasi luas, sejatinya motor ini mampu menjawab kebutuhan. Karisma sendiri hanya dirilis 2 kali di Indonesia, yakni Karisma dan Karisma X. Sayangnya kedua produk itu kurang laris di pasar otomotif tanah air. Cukup di sini berita otomotif kali ini. Buat kalian yang punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.